Halo, apa kabar? Semoga baik ya. Kita langsung aja lanjut ke part 2 ya. Daniel 7 ayat 1 sampai 28. Saya akan bacakan aja ayat-ayat yang sering ditanyakan atau menimbulkan pertanyaan. Oke, kita masuk langsung ke ayat 2. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Keempat angin itu empat arah mata angin. Timur, barat, utara, dan selatan. Langit itu kuasa Allah. Laut besar adalah dunia. Jadi angin yang datang dari empat penjuru mata angin yang membuat kekacauan di dunia dengan izin Allah. Ayat ketiga. Dan empat binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Empat binatang besar itu adalah empat kerajaan besar. Naik dari dalam laut artinya lahir dari kekuatan duniawi. Ayat keempat. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung raja wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan dia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Singa bersayap raja wali itu adalah kerajaan Babel. Singa melambangkan kekuatan, keagungan, dan otoritas kerajaan. Sayap raja walinya itu mewakili kecepatan luar biasa dan efisiensi dalam penaklukan militer yang merupakan ciri khas dari ekspansi kekaisaran Babel. Sayap tercabut artinya Allah membatasi kekuatannya. Ditegakkan dan diberikan hati manusia artinya diajar untuk merendahkan diri dan mengakui kedaulatan Allah. Ayat kelima, dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan tiga tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo, makanlah daging banyak-banyak. Beruang itu adalah kekaisaran Media Persia di bawah kepemimpinan Kores Agung yang menggulingkan kerajaan Babel. Sifat kerajaan ini digambarkan seperti beruang karena beruang itu dikenal lambat dan canggung. Tetapi begitu dia bangkit, dia memiliki kekuatan brutal yang sangat merusak. Ini mencerminkan kekaisaran Media Persia yang kurang agung dan kurang cepat dibandingkan Babel, tapi jauh lebih besar dan brutal dalam penaklukannya. Berdiri pada sisinya yang sebelah artinya kekuasaan dari Media Persia ini didominasi oleh kerajaan Persia dibandingkan oleh kerajaan Media. Dan di mulutnya ada tiga tulang rusuk. Itu artinya tiga kerajaan besar yang dikalahkannya, yaitu Lydia, Babel, dan Mesir. Kemudian siapa yang mengatakan supaya makan daging sebanyak-banyaknya? Itu adalah perintah Allah yang memberikan izin dan menugaskan kekaisaran Media Persia untuk menjalankan peran penaklukan yang masif dalam sejarah dunia. Kemudian ayat ke-6. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada empat sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala empat dan kepadanya diberikan kekuasaan. Macan tutul bersayap empat dan berkepala empat ini adalah kerajaan Yunani di bawah kepemimpinan Alexander Agung. Macan tutul itu melambangkan kecepatan, ketangkasan, dan keganasan yang luar biasa. Lambang dari empat sayap itu mencerminkan kecepatan yang sangat ekstrim, 4 kali lipat cepatnya dibandingkan kerajaan-kerajaan sebelumnya, dan juga efisiensi logistik dari Alexander Agung. Keempat kepala melambangkan pembagian atau pecahan dari kekuasaan kerajaan tersebut. Alexander Agung meninggal itu tidak terduga pada tahun 323 sebelum Masehi. Dia masih usia muda, masih 32 tahun. Setelah dia mati, kerajaannya yang luas itu enggak diserahkan ke satu penerus, tapi dibagi dan diperebutkan oleh para jenderalnya. Dan akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan utama yang dikuasai oleh 4 jenderal utamanya. Yang pertama Kassander, kedua Lysimachos, ketiga Ptolemeus, dan keempat Seleucus. Kemudian di akhir ayat 6, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Siapa yang memberi? Itu adalah perintah dari Allah. Kemudian ayat ke-7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat.
yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan dia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Dia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula dia bertanduk 10. Tidak ada deskripsi hewan nyata yang menyerupai gambaran ini. Ini menggambarkan kekuatan dan kekejaman kekaisaran Romawi yang tidak tertandingi. Sangat kuat, melambangkan keunggulan militer Romawi yang luar biasa. Dan durasi kekuasaannya itu juga panjang, jauh melampaui ketiga kerajaan sebelumnya. Gigi besi, simbol kekuatan yang meremukkan dan ketahanan yang keras. Melahap, meremukkan, diinjak-injak. Itu artinya kekaisaran Roma tidak hanya menaklukkan, melucuti kekuasaan dan menekan, tetapi juga mengasimilasi atau menghancurkan budaya dan entitas politik musuhnya secara total. Kemudian bertanduk 10, itu melambangkan pecahan kekuasaan dari kekaisaran Romawi setelah masa dominasi tunggalnya berakhir. Ini ditafsirkan sebagai 10 raja atau kerajaan yang muncul dari wilayah kekaisaran Romawi Barat atau Eropa nanti pada tahap akhir sejarah. Kemudian ayat ke-8. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. 10 tanduk itu adalah 1. Visigoth, areal kekuasaannya itu di daerah Spanyol dan Gaul Selatan atau Prancis Selatan. Kedua, Ostrogoths, ini di Italia. 3. Vandals di Afrika Utara. Franks, itu di Prancis. Suevi, Hispania Barat atau sebagian Portugal dan sebagian dari Spanyol Barat. Burgundians, itu di daerah sebagian Prancis. Alemani, itu di sepanjang sungai Rhine. Heruli, itu di Italia. Lombards, itu di sekitar wilayah Hungaria, kemudian mereka membangun kerajaannya di Italia Utara. Anglo-Saxons, itu di Inggris. Kemudian siapa tanduk kecil itu? Tanduk kecil itu adalah kepausan Roma yang bangkit menjadi kekuatan politik dan keagamaan yang dominan di Eropa. Mata seperti mata manusia, itu melambangkan kecerdasan, pengawasan, dan perencanaan strategis. Mulut yang menyombong, itu melambangkan klaim otoritas yang tinggi, hak untuk menetapkan hukum, dan pernyataan-pernyataan yang bersifat menghujat yang sering dihubungkan dengan pernyataan supremasi keagamaan dan politiknya. Kemudian ditempatkan di antara tanduk. Itu menandakan bahwa tanduk kecil ini muncul secara geografis di dalam wilayah yang sama dengan 10 kerajaan pecahan Romawi itu, yaitu Eropa Barat. Siapa 3 tanduk yang tercabut? 3 kerajaan yang diidentifikasi sebagai kerajaan yang tercabut atau dimusnahkan untuk mengamankan wilayah politik kepausan di Italia Tengah adalah yang pertama Heruli, kedua Vandals. Vandals ini dikalahkan dan dilenyapkan. Kemudian yang ketiga Ostrogoths. Siapa yang mencabut? Kepausan Roma yang mencabut 3 tanduk itu. Ini adalah simbol yang menunjukkan bahwa kebangkitan tanduk kecil memerlukan penghapusan pesaing politik di Roma dan di Italia. Ayat 9. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Apa artinya tahta-tahta diletakkan? 1. Tindakan meletakkan tahta-tahta adalah persiapan formal untuk sebuah pengadilan. Ini bukan tahta raja duniawi, melainkan tahta-tahta surgawi. Diinterpretasikan sebagai tahta untuk makhluk surgawi atau untuk orang-orang yang kudus. Kemudian yang kedua, yang lanjut usianya itu siapa? Dia adalah Allah sendiri yang berfungsi sebagai hakim tertinggi. Lanjut ayat 10, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ini menceritakan persiapan dari pengadilan itu ya. Oke, lanjut ayat 11. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Perkataan sombong apa yang diucapkan?
Perkataan sombong yang diucapkan oleh tanduk kecil itu merujuk pada klaim otoritas, status, dan kekuasaan yang melampaui batas yang wajar bagi entitas duniawi, dan bahkan mengklaim hak yang hanya dimiliki oleh Allah. Dalam konteks interpretasi kepausan Roma, perkataan sombong itu mencakup klaim kedaulatan mutlak, klaim infallibility, tidak mungkin bersalah, paus tidak mungkin bersalah. Kemudian klaim mengubah hukum ilahi, klaim pengampunan dosa yang notabene adalah hak prerogatif Allah, dan kemudian klaim-klaim rohani dan politik lainnya yang meninggikan diri tanduk kecil ini ke posisi yang sejajar atau bahkan di atas otoritas Allah. Pertanyaan berikutnya, siapa yang membunuh dan membinasakan tanduk kecil ini? Dia adalah hakim surgawi, yaitu yang lanjut usianya. Siapa yang lanjut usianya? Allah. Kemudian makna pembunuhan dan pembinasaan ini bukan tindakan militer oleh kerajaan manusia ya, tetapi melainkan tindakan penghakiman ilahi yang akan dilaksanakan nanti pada akhir zaman. Pertanyaan ketiga, apakah nubuatan ini belum terjadi? Ya, betul, belum terjadi. Putusan penghancuran total ini belum terjadi. Jadi kita hidup di antara masa kebangkitan tanduk kecil dan putusan hukumnya. Lanjut ayat 12. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Siapa saja binatang-binatang yang lain? Itu adalah ketiga kerajaan sebelumnya. Nasib mereka yang jangka hidupnya ditentukan menunjukkan bahwa meskipun kekuasaan dominan mereka telah lama berlalu, pengaruh warisan mereka seperti budaya, bahasa, filosofi, dan hukum itu diizinkan untuk tetap eksis sampai eh, waktu yang ditetapkan oleh Allah. Seperti kerajaan Babel. Mereka berjaya atau berkuasa di tahun 626 sampai 539 sebelum Masehi. Pengaruh mereka itu adalah dalam astronomi, sistem bilangan, kalender, dan agama. Dan wilayah mereka itu sekarang ada di sekitar Irak modern. Kemudian kerajaan berikutnya, kerajaan Media Persia. Mereka itu berjaya di tahun 539 sampai 331 sebelum Masehi. Budaya, bahasa, dan agama Persia, Persia itu sekarang Iran ya, itu masih sangat berpengaruh. Mereka dikenal dengan sistem jalan dan administrasi pos yang canggih. Kemudian kerajaan yang ketiga, kerajaan Yunani. Masa mereka adalah tahun 331 sampai 168 sebelum Masehi. Sekarang kerajaan itu adalah negara Yunani. Bahasanya Koine menjadi bahasa umum di Mediterania, dan filosofi dan demokrasi, seni, serta sains Yunani itulah yang membentuk fondasi peradaban Barat. Berikutnya Kekaisaran Romawi. Satu, Romawi Barat. Kekuasaan politiknya runtuh pada tahun 476 Masehi. Terbagi menjadi 10 kerajaan, 10 tanduk tadi, yang menjadi cikal bakal negara-negara modern di Eropa Barat. Yang kedua itu Romawi Timur, Bizantium, berlanjut hingga penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi oleh bangsa Turki Utsmani atau Ottoman Empire. Berikutnya, tanduk kecil atau kepausan Roma atau kota Vatikan. Itu mereka berdiri di tanggal 11 Februari 1929 dan masih berkuasa sampai dengan hari ini. Mereka mendapatkan kekuasaan temporal atau politik dan spiritual di Eropa. Kekuatan ini masih terus eksis sampai dengan hari ini dalam bentuk negara kota Vatikan. Ayat ke-13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Siapa dia yang seperti anak manusia itu? Dia adalah Yesus Kristus. Oke, kita langsung lompat ke ayat 16. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Siapa yang didekati Daniel? Ia adalah malaikat. Lanjut ke ayat 18. Sesudah itu orang-orang kudus pilih yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Siapa orang-orang kudus yang dimaksud? Seluruh umat Allah yang setia dari segala zaman, yang ketaatannya, imannya kepada Allah terbukti di dunia yang dikuasai oleh dosa dan kekuatan duniawi.
Oke, kita langsung ke ayat 22. Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Apakah penganiayaan masih berlangsung sampai sekarang? Tidak. Penganiayaan oleh kekuatan tanduk kecil itu telah berakhir. Meskipun kita masih menunggu kedatangan yang lanjut usianya dan penetapan kerajaan kekal. Kita masuk lagi langsung ke ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Apa maksudnya? Satu, klaim kepausan untuk memindahkan hari Sabat, hari ketujuh, yang ditetapkan dalam 10 perintah Allah, itu menjadi hari Minggu atau hari pertama sebagai hari ibadah utama. Yang kedua, hukum yang dimaksud merujuk pada hukum Allah, yaitu 10 perintah Allah. Perubahan ini terutama difokuskan pada 2 perintah dari 10 perintah Allah yang berkaitan dengan ibadah dan hari kudus. Perintah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Dalam tradisi kepausan Roma, perintah kedua ini telah dihilangkan dari daftar katekismus agar praktek penghormatan kepada patung dan relik dapat diakomodasi. Kompensasinya untuk tetap menjaga jumlah perintah tetap 10, perintah ke-10 dibagi menjadi 2 perintah terpisah, menjadi perintah ke-9 dan perintah ke-10. Kemudian perintah keempat yang diubah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Perubahan ini terkait dengan upaya untuk mengubah waktu yang disebutkan dalam nubuat. Hari kudus ibadah dipindahkan dari hari ke-7, hari Sabat, ke hari pertama, yaitu hari Minggu. Tujuannya secara simbolis menunjukkan kekuasaannya untuk membatalkan hukum ilahi dan menggantikannya dengan tradisi manusia. Kemudian, hitungan 1 masa dan 2 masa dan setengah masa itu berapa lama dan kapan dimulai? Oke, satu. Dalam sistem kalender Yahudi, 1 masa sering dianggap setara dengan 1 tahun. Dan 1 tahun dihitung memiliki 12 bulan. Dan setiap bulan dihitung 30 hari. Jadi 1 masa, 1 tahun itu total 360 hari. 2 masa, 2 tahun, 720 hari. Setengah masa, setengah tahun 180 hari. Jadi totalnya 1 masa, 2 masa, setengah masa, 1260 hari. Untuk mengubah hari nubuat menjadi tahun sejarah yang sesungguhnya, terapkan saja prinsip hari untuk tahun yang didasarkan pada ayat-ayat Alkitab lainnya, yaitu Bilangan 14 ayat 34, 1 hari dihitung 1 tahun. Kemudian Yehezkiel 4 ayat 6, 1 hari kubuat bagimu berlaku 1 tahun. Oleh karena itu, 1260 hari nubuat diterjemahkan menjadi 1260 tahun sejarah sesungguhnya, sering disebut masa nubuat. Dan angka 1260 ini dikonfirmasi dalam kitab Wahyu dalam 3 cara yang berbeda. Semuanya itu mengacu pada periode penganiayaan yang sama. 1260 hari itu tercatat di Wahyu 11 ayat 3 dan pasal 12 ayat 6. 42 bulan itu tercatat di Wahyu 11 ayat 2 dan pasal 13 ayat 5. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa itu tercatat di Wahyu 12 ayat 14. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan dimulai dan berakhir 1 masa, 2 masa, dan setengah masa ini? Dimulai dari tahun 538 Masehi hingga tahun 1798 Masehi. Tahun 538 Masehi itu dimulai dari peristiwa ketika Ostrogot akhirnya diusir dari Roma. Dan kepausan Roma waktu itu di bawah kepemimpinan Uskup Vigilius secara efektif ditetapkan sebagai kekuatan politik dan gerejawi tunggal di kota tersebut dengan perlindungan dari Kekaisaran Romawi Timur. Ini adalah saat tanduk kecil itu benar-benar memiliki kekuasaan politik untuk memerintah dan menganiaya. Dan berakhir di tahun 1798 Masehi dengan ditangkapnya Paus Pius ke-6 oleh Jenderal Louis Alexander Berthier
Dia adalah seorang jenderal Napoleon Bonaparte. Paus dibawa ke pengasingan dan di sana dia meninggal. Peristiwa ini melambangkan pencabutan kekuasaan temporal atau politik si tanduk kecil dan menandai akhir dari penganiayaan politik keagamaan yang dominan, seperti yang sudah dinubuatkan. Oke, saya bacakan ayat terakhir, ayat 28. Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Oke, kita lanjut lagi nanti di part 3 ya. Salam.